Baik, eee, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arasyid Atmawijaya dari Teknik Komputer Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, itu terkait tugas ringkasan yang kedua pada mata kuliah Teknik Mikroprosesor Antarmuka. Untuk saat ini saya mengambil judul yaitu Sistem Monitoring Kualitas Air dan Kendali Aerator Otomatis Berbasis IoT. Untuk kemudian ke deskripsi singkatnya. Jadi singkatnya di sini adalah sistem untuk menjaga kualitas air pada kolam budidaya ikan. Nah, intinya terkait budidaya ikan. Nah, oleh karena itu dengan alat ini itu bisa membantu untuk memantau tingkat kepekaan zat terlarut dalam air secara real time. Sistem ini itu tidak hanya memantau tetapi juga bekerja secara otomatis ya. Nah, jadi cara kerja itu ketika air terdeteksi kotor melebihi ambang batas tertentu, sistem akan menyalakan aerator. Nah, kemudian selain itu sistem ini pun juga dilengkapi dengan penjadwalan waktu sehingga aerator itu tetap menyala rutin pada jam tertentu meskipun kondisi air sedang bersih. Nah, untuk komponen yang dibutuhkan itu ada Node MCU ESP8266 itu sebagai otak utama atau CPU. Dan ini sudah bisa Wi-Fi-nya, jadi bisa dikendalikan secara jarak jauh. Kemudian ada sensor analog TDS di sini berfungsi sebagai membaca tingkat kekurangan pada air. Kemudian ada relay satu channel di sini sebagai saklar elektronik untuk menghidupkan dan mematikan aerator. Keempat ada I2C LCD di sini untuk menampilkan data secara visual. Kemudian ada modul RTC DS3231 di sini digunakan sebagai timekeeping untuk menjaga keakuratan waktu pada sistem. Kemudian ada power supply, ibaratkan seperti sumber listriknya. Dan yang terakhir ada aerator sebagai aktuator. Ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada diagram bloknya. Di sini kita terpusat ke ESP8266-nya sebagai CPU atau otaknya. Nah, untuk alurnya sendiri itu kita mulai dari sensor ya. Dari sensor ia akan mengirimkan sebuah sinyal analog yang akan dikirimkan ke ESP8266. Kemudian kita ada LCD ya. LCD dan RTC ini dia saling berkomunikasi karena menggunakan input SDA dan SCL. Jadi saling komunikasi. Nah, kemudian dari seluruh nilai ini disimpan dan dikirim melalui output ke modul relay. Nah, kemudian dari modul relay itu akan terhubung langsung ke aerator untuk sebagai eksekutornya. Dan lanjut. Nah, di sini ada skematiknya, rangkaiannya. Di sini ada ESP8266-nya, di sini ada RTC, kemudian di sini ada TDS-nya, ada relay dan ini LCD-nya. Ya, jadi yang pertama itu pada sensor TDS ya, sensor TDS ini di sini. Kita hubungkan input A ini ke ADC. Kemudian pada GPIO 14 nih, GPIO 14 itu akan terhubung ke output pada sinyal relay. Kemudian yang paling penting ada pada jalur I2C ya, I2C pada LCD itu terhubung SDA dan SCL pada GPIO 5 dan 4 di sini. Ya SDA SCL di sini ya. Dan kemudian kita menggunakan daya supply-nya 5 volt ya. Kurang lebih seperti itu untuk skematiknya. Kemudian ada algoritma, jadi saya gambarkan melalui flowchart-nya. Nah, kita mulai dari kata start di sini ya. Mulai. Nah, saat mulai mereka akan menginisiasi serial monitor, LCD, RTC, dan pin relay-nya. Kemudian sistem akan membaca nilai analog pada pin 0, itu pada sensor TDS, yang kemudian ia akan membaca waktu. Yang RTC itu akan mengirimkan data ke sistemnya ini. Kemudian
Kemudian dari RTC itu konversi ke nilai analog ke TDS PPM. Kemudian ditampilkan nilai TDS dan jamnya ke LCD. Namun tadi kan kita juga ada cloud server juga, itu nanti akan langsung terkirim ke dashboard. Nah, kemudian kita melakukan decision ya. Apakah TDS itu berada di lebih dari 500 atau pada pukul jam 8. Jika iya, maka pin relay akan dipin high dan aerator akan menyala. Namun jika tidak, pin relay low dan aerator akan off. Kemudian kita delay tunggu hingga 2 detik dan ia akan kembali ke baca nilai analog. Dan itu akan berulang atau looping. Nah, kemudian pada kode ringkasnya di sini ya, sedikit gambaran ini ya seperti biasa ini kita ambil library, kita menggunakan bahasa C++. Ini juga ya. Jadi intinya pada program di sini ia lebih ke otomasinya. Di sini kita memiliki nilai TDS value-nya 500 ya, 500 ppm yang menandakan jika ia memiliki lebih dari 500 ppm, microcontrollernya akan high. Dan di sini kita punya neo hour sebanyak 8 jam. Bukan 8 jam, 8 pagi ya. Mohon maaf. Jadi di sini menunjukkan pukul 8 pagi. Nah, jika salah satunya ini memenuhi, maka microcontroller akan mengirimkan sinyal high ke relay untuk menyalakan aerator. Namun jika tidak, maka relay akan low dan aerator akan mati. Nah, untuk secara operasionalnya di sini saat sistem dinyalakan, node MCU itu akan memindai bus I2C untuk menghubungkan LCD dan RTC. Kemudian sensor TDS itu meneruskan sampel ke ruang air dan mengubah tegangan analog menjadi ppm yang dibaca oleh ADC node MCU tadi. Nah, jika air terdeteksi kotor, maka ya dengan indikasi TDS tinggi, mikrokontroler akan mengirimkan sinyal dan aerator memulai untuk membersihkan. Namun jika kebalikannya, ia akan mati. Nah, ini referensi yang saya ambil. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila mana saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.